Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Semoga naungan cinta kasih dan kuasa Tuhan dapat Bapak Ibu Saudara-saudara rasakan atau alami dimanapun dan dalam situasi apapun saudara berada saat ini. Sampai 31 Juli yang lalu, sudah hampir berjalan kurang lebih 5 bulan, dunia dilanda oleh sebuah wabah penyakit COVID-19. Tanggal 11 Maret, WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 yang diakibatkan oleh infeksi virus corona jenis baru menjadi wabah global atau pandemi global. Sudah 17,5 juta lebih manusia terinfeksi virus corona jenis baru itu atau positif COVID-19. Dan sudah lebih 676.000 yang meninggal. Di Indonesia kasusnya dilaporkan sampai 30 Juli yang lalu sudah ada 106.000 lebih yang positif. Kapan pandemi ini akan berakhir? Kita belum tahu. Dan masalahnya lebih berat lagi, bahwa kematian, penyakit datang seperti gelombang menyerbu di mana-mana dan membawa juga gelombang-gelombang baru kesulitan, kebangkrutan ekonomi, terjadi ledakan pengangguran di mana-mana, banyak orang kehilangan pekerjaan, angka kekerasan terjadi di mana-mana dan semakin meningkat. Angka perceraian juga meningkat, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang datang seperti gelombang yang hampir menyerbu tak henti, seolah-olah tidak mau memberi jeda pada dunia kita saat ini. Dunia dalam waktu yang nyaris bersamaan di berbagai belahannya, seolah-olah mengalami situasi yang begitu menyeramkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam situasi seperti ini, marilah kita mengingat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 14 ayat 27 yang menghampiri murid-muridnya ketika murid-muridnya sedang diterpa oleh gelombang dahsyat terombang-ambing di tengah danau dalam malam gelap. Tuhan Yesus hadir dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus tidak menyuruh murid-muridnya atau menuntut murid-muridnya untuk keluar dari perahu pada malam itu, lalu mencoba seperti Simon berjalan di atas air, melakukan sesuatu yang spektakuler seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tapi ketika Yesus hadir, Tuhan Yesus menuntut, mengajak, memanggil murid-muridnya supaya tenanglah. Kita bagian dari murid-murid Yesus, orang percaya, diminta oleh Tuhan untuk tenang dalam menghadapi situasi yang sulit luar biasa ini. Karena hanya ketika kita tenang, maka kita dapat berpikir jernih, kita dapat berpikir objektif, kita tidak kacau, berpikir terbalik-balik, melihat Tuhan tapi berteriak melihat hantu. Seperti murid-murid yang kacau pada waktu itu.
kita diminta untuk menjadi tenang. Sebab hanya ketika kita tenang, kita dapat bertindak bijaksana, tidak gegabah, kita tidak arogan atau sok-sokan, tapi kita tetap menggunakan akal sehat, menggunakan pikiran yang waras, mengikuti protokol-protokol yang memang sudah diputuskan oleh para ahli, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan hal-hal lain yang perlu. Hanya ketika kita tenang, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang tidak mudah tenggelam dalam terpaan gelombang itu. Ingat, hanya orang yang panik yang bisa tenggelam di dalam air. Tetapi ketika seseorang tenang, ia tidak mudah atau bahkan tidak bisa tenggelam. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Marilah kita tenang, bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan hadir menyertai kita. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Amin.